Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan video pembelajaran dengan judul Produksi Konten Multimedia. Adapun list anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama ada Khadijah Nisa Ifayatin dengan stambuk S1 S1 20008, kemudian ada Sriadi Ningsi dengan stambuk S1 S1 20020. Selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Amharayadin dengan stambuk S1 S1 20037. Kemudian Alfrianti Ahmad Sipa dengan stambuk S1 S1 20058. Yang kelima ada Hasna Anggin Tri Muslimin dengan stambuk S1 S1 20007. Dengan stambuk S1 S1 20071. Yang keenam ada Nur Ahmad Hidayah Karismadi dengan stambuk S1 S1 20086. Dan yang terakhir ada Wawade Siti Nur Halisa dengan NIM S1 S1 2000100. Selanjutnya di sini terpampang table of contents atau daftar materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, di mana yang pertama ada step praproduksi, yang kedua step production, dan yang terakhir adalah sistem atau step pasca produksi. Nah, saya sendiri Muhammad Amharayadin dengan stambuk S1 S1 20037 akan membawakan materi mengenai step praproduksi. Nah, apa sih step praproduksi itu? Jadi, sistem atau tahap praproduksi ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Jadi, hal-hal yang nanti akan kita gunakan saat proses produksi akan dipersiapkan terlebih dahulu, mengumpulkan alat, mengumpulkan bahan, kemudian data-data yang diperlukan untuk nantinya kita melakukan proses produksi. Nah, karena banyaknya persiapan yang perlu dilakukan, tahap ini biasanya berjalan lebih lama, bahkan menyita sumber daya waktu sebanyak 75% dari keseluruhan produksi. Hal pertama dari step pra-production adalah tentang konsep atau ide, di mana di sini ada beberapa hal yang perlu kami jabarkan, yaitu yang pertama mengenai konsep atau ide, di mana kita perlu melihat apa konsep atau apa ide yang akan kita tampilkan pada multimedia yang akan kita buat. Seberapa besar nilai jualnya, apakah dia profitable atau tidak. Yang kedua ada efektif atau efisien. Hal ini berhubungan dengan apakah multimedia ini merupakan opsi yang terbaik untuk kita menyalurkan ide-ide yang telah kita buat. Atau bisa dibandingkan dengan selain multimedia ada opsi lain yang bisa kita lakukan berupa print media atau hal-hal lainnya. Yang ketiga ada platform. Platform ini adalah wadah atau tempat kita memutar atau mempublikasikan multimedia yang telah kita buat. Seperti apa platform multimedia yang nanti akan kita gunakan. Dan yang terakhir ada tentang pengguna akhir. Hal ini berhubungan dengan target pasar, siapa-siapa yang akan menjadi pengguna akhir atau menjadi penikmat dari multimedia yang telah kita buat. Nah, demikian materi dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Nah, pertama perkenalkan dulu nama saya Khadijah Nisa Fayatin dengan stambuk E1 E1 20008. Dalam multimedia tersebut, itu memiliki tujuan proyek, di mana pengembang multimedia tersebut harus menentukan tujuan, bagaimana, dan mau kemana arah dari proyek multimedia tersebut yang dibuat, karena ada tujuan yang harus dicapai dalam produk akhir multimedia tersebut. Dan dalam menentukan tujuan ini juga berfungsi untuk mengetahui apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pembangunan dari proyek multimedia tersebut. Nah, tujuan tersebut itu harus bisa dihitung atau measurable terhadap uh, proyeknya dan ditelaah dari sudut pandang dari pengguna tersebut. Nah, beberapa target audience dari pengembangan proyek multimedia tersebut, yang pertama itu ada umur dan dari bahasa, kemudian ada gender dan background etnis, kemudian ada dari strata sosial ekonomi dan ekspektasi, serta ada background education dan profesi. Nah, di mana yang paling banyak di sini adalah gender dan background etnis. Mengapa sih? Nah, karena kebanyakan kita penggunaan multimedia tersebut, misalnya saja dalam pembuatan video. Nah, tentunya dalam pembuatan konten atau video tersebut kita harus memperhatikan latar belakang dari etnis dan gender tersebut. Misalnya kita menunjukkan audiens tersebut ke banyak khalayak yang lebih ke perempuan, tentunya untuk menyesuaikan hal tersebut itu kita harus membuat konten-konten yang berhubungan atau berkaitan dengan uh,
wanita, misalnya saja membuat video tutorial atau tips and trik bagaimana agar rambut terlihat lebih bagus, seperti itu. Dan tentunya latar belakang dari etnis tersebut juga mempengaruhi apakah kebiasaan-kebiasaan dari latar belakang tersebut itu bisa untuk memenuhi dari target audiens yang akan kita kembangkan dalam tujuan proyek tersebut. Nah, seperti itu. Saya kira cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Sri Adiningsi dengan NIM S1S1202020. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jangkauan media. Nah, jangkauan media ini itu dimaksud untuk mengetahui bagaimana sebuah konten atau pesan itu bisa ditahu dan dijangkau oleh pengguna. Di mana sekarang ini tuh kita tahu bahwa banyak sekali konten-konten yang disebarkan oleh orang lain. Untuk itu kita perlu tahu media apa sih yang digunakan dalam menyebarkan konten-konten tersebut. Nah, yang pertama di sini adalah DVD-ROM. CD-ROM. Nah, CD-ROM ini itu adalah alat yang dapat menyimpan data yang datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis. Nah, alasannya CD-ROM ini itu dia masih mengubah data dari kaset ke dalam audio, gambar, dan video. Nah, contoh dari CD-ROM ini itu misalnya kita ingin melihat atau menampilkan sebuah konten, dengan itu kita bisa memasukkan video atau konten tersebut ke dalam kaset. Nah, dari kaset itu kita bisa masukkan ke komputer untuk melihat konten tersebut. Nah, yang kedua di sini adalah disk. Nah, untuk disk ini itu dia itu adalah alat yang sama seperti CD-ROM yaitu untuk menyimpan data, hanya bedanya disk dengan ROM ini. Disk dan CD-ROM ini kalau untuk disk dia itu mengacu pada media yang bermagnet seperti floppy disk, disk hard, disk drive komputer, hard drive eksternal. Nah, sedangkan untuk CD-ROM ini itu dia mengacu pada media optik seperti CD audio, DVD-ROM, DVD RAM, dan DVD video. Nah, untuk disk ini itu yaitu bisa dilakukan pengeditan atau penulisan di saat pembuat dari kontennya itu dia tidak mengunci dari konten-kontennya tersebut. Maka di situ bisa diedit, kecuali konten tersebut dikunci oleh penggunanya, maka kita tidak bisa melakukan penulisan atau pengeditan. Nah, selanjutnya di sini ada web. Nah, untuk web ini tuh, dia adalah jaringan yang terdiri dari kumpulan situs internet untuk menawarkan teks dan grafis, suara, maupun sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Nah, cukup dengan membuka website, di sini kita bisa mengetahui berbagai informasi ataupun konten yang ada di dalam website tersebut. Nah, kemudian di sini ada yang namanya internet. Nah, internet di sini itu adalah sarana konektivitas atau komunikasi yang bisa diakses untuk mengetahui berbagai macam informasi, pengetahuan, edukasi, alamat, maupun bisnis dan hiburan. Nah, untuk website dan internet ini tidak jauh beda, yaitu dia bisa menampilkan berbagai macam informasi yang ada di dalam internet maupun website ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kios. Nah, untuk kios ini itu dia adalah salah satu mesin yang bisa memudahkan kita dalam melakukan transaksi jual beli antara konsumen dengan mesinnya. Nah, alat ini itu bisa digunakan seperti untuk membeli paket data, pulsa, tiket, maupun tiket kereta yang bisa dilakukan secara digital ataupun elektronik. Nah, contoh lainnya itu di sini adalah seperti telepon kios. Nah, telepon kios ini itu dia merupakan telepon umum yang di dalamnya itu adalah ruang kaca dan biasanya berupa bot. Nah, biasa kita lihat-lihat seperti di kota-kota itu ada di tempat-tempat keramaian yang itu buat untuk tempat menelpon. Nah, itu namanya telepon kios.
Nah, selanjutnya di sini ada perangkat yang dimiliki. Nah, perangkat yang dimiliki ini tuh maksudnya perangkat-perangkat yang bisa di mana kita bisa melihat berbagai macam konten ataupun pesan-pesan yang ada di dalamnya. Misalnya di sini tuh ada telegraf, telepon kabel, faksimil, intercom, email, dan smartphone. Dan alat-alat lainnya juga masih banyak sekali yang bisa kita lihat. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya hambatan teknis yang dilalui. Nah, untuk hambatan teknis yang dilalui ini tuh dia berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan dalam mengelola media-media apapun kontennya. Nah, di sini salah satunya itu adalah hambatan media yang terjadi. Hambatan media, yang dimana hambatan ini tuh terjadi ketika pengguna komunikasi dalam penggunaan komunikasi. Misalnya dalam dalam mendengarkan suara radio itu terjadi gangguan. Nah, sehingga suara dari radio itu tidak terdengar jelas. Itu adalah salah satu hambatan teknis dalam pengelolaan media. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya ada ordering tools. Nah, untuk ordering tools ini itu dia adalah tools-tools yang kita gunakan atau sarana untuk menggabungkan elemen teks, grafis, animation, sound, dan video. Nah, adapun contoh dari ordering tools itu seperti aplikasi Articulate Storyline. Nah, di mana aplikasi ini itu aplikasi ordering tools yang sudah agak terkenal juga, di mana dia bisa memberikan informasi yang bermanfaat seperti dunia pembelajaran. Nah, aplikasi ini tuh dia mempunyai interface dengan PowerPoint, kemudian fitur-fitur yang relatif mudah dipelajari dan dipahami. Nah, kemudian ada contoh lainnya itu adalah iSprint, di mana iSprint ini tuh dia adalah ordering tools yang digunakan karena terintegrasi karena mudah digunakan karena dia itu sudah terintegrasi dengan add-ins di PowerPoint. Nah, jadi konten PowerPoint-nya kita itu bisa langsung dikonversi menjadi konten interaktif, kemudian learning maupun multimedia. Nah, selanjutnya ada contoh lainnya itu adalah Office Mix. Nah, untuk Office Mix ini itu dia adalah aplikasi yang cukup menarik karena tidak hanya sebagai add-ins tambahan untuk PowerPoint, aplikasi ini juga ini tuh masih tergolong gratis, sehingga mempunyai fitur dan kemampuan hampir setara dengan iSprint tadi. Hanya bedanya dengan iSprint itu tadi masih berbayar. Nah, fitur yang disediakan di Office Mix itu sesuai untuk kebutuhan pengembangan multimedia konten. Terdapat banyak sekali template-template yang bisa digunakan dalam Face Mix ini. Nah, kemudian untuk contoh terakhirnya itu adalah Adobe Captivate. Nah, untuk Adobe Captivate ini dia juga cukup lengkap dan menarik karena banyak sekali fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Nah, kemudian banyak juga variasi yang bisa dilakukan untuk yang dilakukan. Nah, mungkin itu saja materi tentang jangkauan media dan ordering tools yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Woode Siti Nurhalisa dengan NIM S1S1201000. Di sini saya akan melanjutkan materi yang itu tentang what is must the planning. Yang pertama ada time planning, yaitu membuat timeline project secara detail mulai dari konsep, desain sampai produksi. Yang kedua ada work planning, yaitu membuat workflow yang jelas, tahapan demi tahapan disebut secara detail. Yang ketiga ada financial planning, yaitu membuat perhitungan biaya yang jelas dan rasional. Selanjutnya ada legalitasi, yaitu prosedur dan pengguna program multimedia harus menyadari dan memahami undang-undang hak cipta. Multimedia menurut definisi menggabungkan berbagai unsur dari berbagai sumber. Maka dari itu adalah penting untuk mengetahui bagaimana penggunaan materi-materi
diatur dalam batasan hukum. Juga penting untuk mendapatkan hak cipta untuk produksi sendiri setelah produksi selesai. Baik, untuk materi berikutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu step pada pembuatan konten multimedia, yakni step kedua, di mana step kedua itu adalah step produksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya atas nama Hasna Anjintri Muslimin, Stambuk S1 S1 20071. Nah, sedikit penjelasan mengenai multimedia, di mana multimedia itu adalah sebuah media atau sarana yang di dalamnya merupakan gabungan dari elemen-elemen teks, gambar, suara, video animasi, ataupun navigasi untuk menyampaikan sebuah informasi secara digital. Nah, apa-apa saja sih tahapan-tahapan dalam step produksi ini? Nah, yang pertama itu ada konten. Konten itu adalah objek-objek yang terdapat pada aplikasi yang sedang dikembangkan. Nah, yang kedua adalah pemrosesan isi, di mana pada pemrosesan ini terdiri atas proofing, editing, assembly, formatting, ataupun kompresi. Nah, yang ketiga ada pengintegrasian isi dan software. Pada tahap ini, produk harus memudahkan pengguna untuk mengakses atau menggunakannya, serta software yang digunakan harus update. Nah, yang keempat ada merevisi isi dan software. Pada tahap ini, kita menetapkan desain akhir. Produk yang terbaik itu biasanya hasil dari umpan balik atau dari tester yang berkesinambungan dan dimodifikasi yang diimplementasikan pada seluruh proses produksi. Nah, kemudian kita membuat atau membangun versi alpha, di mana di sini kita ditetapkannya fungsionalitas, kelengkapan implementasi utama, mengintegrasikan semua modul dalam satu kesatuan. Berikutnya ada tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini kita mengevaluasi setiap hambatan yang terjadi. Nah, hasil evaluasi itu harus dibuat catatannya, serta catatan antisipasinya ini penting untuk pegangan proyek berikutnya yang akan dibahas pada saat memulai proyek selanjutnya. Fungsinya apa? Untuk meminimalisir kesalahan serta gangguan. Nah, berikutnya ada merevisi software dan isi yang berdasarkan evaluasi. Nah, pada tahap ini, temuan-temuan itu dijadikan acuan untuk merevisi kekurangan, baik itu berupa software ataupun isi. Nah, yang terakhir adalah membangun atau membuat versi beta, di mana pada versi ini, versi alpha yang tadi direvisi dan di-launching ulang sebagai versi beta. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan nama saya Nur Rahmati Dai Karismadi, NIM S1S1 20086. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan step penyelesaian produksi. Pada tahap penyelesaian produksi multimedia menjadi hasil akhir, tahap pasca produksi atau post production diterapkan terutama pada bidang multimedia broadcasting, program television, video, audio recording, fotografi, dan animasi. Setelah aplikasi beta diuji dan direvisi, itu memasuki tahap pengemasan. Produk akhir bisa dibakar ke CD-ROM atau dipublikasikan di internet sebagai sebuah konten website. Sekian materi dari saya berikan ke pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Alfrianti Ahmad Sipa dengan NIM S1S1 20058. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang step penyelesaian produksi. Nah, pada step ini merupakan step akhir dari produksi suatu produk. Nah, di sini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu evaluasi, yang kedua merevisi, dan yang ketiga meluncurkan produk jadi. Pada tahap evaluasi, ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah mendapat umpan balik dari beta testing. Nah, apa itu beta testing? Beta testing adalah pengujian suatu produk sebelum pada akhirnya dipasarkan secara resmi. Jadi sebelum dipasarkan, suatu produk harus dievaluasi terlebih dahulu. Nah, step kedua itu merevisi. Nah, revisi pada pasca produksi berarti melakukan penyesuaian akhir pada produk berdasarkan hasil evaluasi sebelum produk di-launching. Nah, kalau tadi setelah dievaluasi, maka selanjutnya akan direvisi.
Nah, yang terakhir yaitu meluncurkan produk jadi. Nah, produk disebarkan kepada pengguna atau diserahkan kepada klien. Nah, ini merupakan step paling akhir, yaitu meluncurkan produk jadi. Nah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.